Jumpa kembali kita pada sesi opini jurnalis, dan biasanya saya mengundang para narasumber itu ke studio opini jurnalis. Dan kali ini pada masa kampanye kita on the road mendatangi beberapa calon bupati yang ada di Sumatera Selatan. Untuk itu pada sesi kali ini saya bersama tim mendatangi salah seorang calon bupati Ogan Komering Ulu, yaitu Bung Teddy. Siap. Selamat datang, selamat berjumpa dengan tim opini jurnalis. Dan pada sesi ini saya ingin mengangkat bagaimana program-program Bung Teddy yang selama ini juga pernah menjabat PJ Bupati Muara Enim, PJ Bupati Oku. Di masa beliau ingin mencalonkan kembali ini, masyarakat Ogan Komering Ulu ingin tahu bagaimana program-program beliau. Ini karena Oku ini banyak sekali, sudah 3 ya. Jadi pembagian wilayah Oku Timur. Nah, kali ini saya ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau adalah Bung Teddy yang selama ini sudah cukup familiar di Ogan Komering Ulu. Nah, ini Bung Teddy, kita ingin ngobrol-ngobrol bagaimana selama ini Bung Teddy selama menjadi PJ melaksanakan pembangunan di Ogan Komering Ulu ini, Bung Teddy. Terima kasih banyak ini Kando Harno ini kalau kami Harto, saya Suharto. Sorry, jadi memang beliau ini sudah cukup dekat dengan kami, bahkan di rentang waktu hampir 20 tahun ya, 20 tahun. Betul. Terima kasih banyak, selamat berjumpa seluruh pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kami dapat kunjungan yang luar biasa dari tim opini jurnalis ke diam kami. Kami tidak menyangka dan sedikit kaget sebenarnya dengan kehadiran dari teman-teman. Kami pikir tadi kita cuma ngobrol santai dengan berdua, cuma ya, ini hampir full tim ini. Jadi saya bersama tim ini, Bung Teddy. Tadinya saya mikirnya rumahnya bupati ini di kota, ternyata saya masuk lorong, ini di lorong. Ini bupati sederhana nih. Inilah rumah kami sederhana. Jadi terima kasih banyak Bung Harto bahwa memang betul kami kalau boleh bercerita sedikit flashback ke belakang, bahwa kami memang putra daerah sini. Cuma memang kami banyak merantau. Hampir 24 tahun masa karier kami banyak habis di luar. Hampir 10 tahun kami pernah mengabdi di Kabupaten Musi Banyuasin, dan 10 tahun kami kurang lebih mengabdi juga di pemerintah provinsi. Bahkan pada saat kami kembali ke Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2019, 2022 kami kembali ditarik ke provinsi. Waktu itu untuk melanjutkan karir kami di pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu kami ditawari sebagai kepala dinas PMD provinsi. Dan alhamdulillah memang pada saat terjadi kekosongan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, ya, memang pada saat itu di tahun 2021 di masa kepemimpinan Pak Haji Kuryana Ajis, baru beliau menjabat kurang lebih 11 hari, beliau meninggal dunia. Dan betul setelah 3 bulan berikutnya Pak Wakil Bupati Pak John Anwar juga menyusul beliau meninggal dunia. Jadi sempat vakum beberapa saat di Oku ini. Untuk itu gubernur menunjuk seorang PJ, dan alhamdulillah kami di tahun 2022 bulan Juni dilantik sebagai PJ Bupati Oku oleh Pak Gubernur sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Bapak Mendagri pada saat itu, Bapak Tito Karnavian. Memang saat kami diminta untuk menjadi PJ di Oku ini, salah satu poinnya adalah kami pernah menjabat PJ di Kabupaten Muara Enim. Nah, tentu mungkin dari situ kami dinilai cukup layak untuk memimpin Oku, dan mungkin dari track record kami, mungkin juga dari pengalaman kami, bahkan mungkin penilaian dari teman-teman baik di provinsi maupun di Kemendagri, kami cukup memenuhi syarat sehingga akhirnya pada bulan Juni, 24 Juni tepatnya 2022, kami dilantik oleh Pak Gubernur pada saat itu Pak Herman Deru sebagai PJ Bupati Oku. Dan bagi kami Oku ini bukan sesuatu yang baru. Karena tadi saya sampaikan di awal, kami memang kami besar di sini, sekolah di sini, orang tua kami asli orang sini. Ayah saya adalah mantan sekda dulu di sini, lahir besar di Oku, di Desa Surau tepatnya di Kecamatan Murajaya,
Dan ayah mertua saya, Haji Kuryana Aziz, juga asli orang sini. Lahir di sini, besar di sini, dari desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur. Jadi kami sering berinteraksi dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh. Bagaimana situasi kondisi yang ada di Oku ini, sehingga kami banyak menerima masukan-masukan, saran-saran, dan ini sangat berguna nantinya pada saat kami ingin membuat kebijakan maupun program yang kira-kira apa yang tepat bagi masyarakat Oku ini. Baik, Bung Teddy. Jadi kalau soal bicara latar belakang, saya sebagai jurnalis yang udah 30 tahun lebih ya, Malang Melintang, saya hampir 25 tahun ya mengenal seorang Teddy Milwansyah yang sangat muda pada saat itu, saya udah kelihatan. Dan saya juga sebagai seorang jurnalis dan melihat langkah-langkah karir Anda sebagai di pemerintahan tidak diragukan lagi, maka saya tertarik untuk menggali lebih dalam selama Bung Teddy menjadi Bupati ya, PJ Bupati di Oku. Nah, selama PJ Bupati Oku, apa saja yang saat ditunjuk, memang pada saat itu Anda sangat terlihat antusias untuk membangun, karena SMA juga di sini kan dulu. Jadi memang putra daerah yang malang melintang mencari ilmu di luar, di provinsi baru membangun daerah. Apa yang telah dilakukan selama menjadi PJ Oku dulu, Bung Teddy? Ini banyak yang sudah kami lakukan sebenarnya, tapi memang karena keterbatasan waktu, kan PJ itu di dalam masa jabatannya hanya bisa 1 tahun. Dan bisa diperpanjang 1 tahun kembali. Memang terus terang kami akui waktulah yang membatasi kami untuk melakukan banyak inovasi. Namun dengan keterbatasan waktu tersebut, telah banyak yang kami bisa lakukan, kami perbuat untuk masyarakat Oku. Dan pada saat kami menjabat sebagai PJ Bupati Oku, sebenarnya ada 3 yang menjadi konsentrasi kami, yang memang menjadi instruksi dan perintah dari pemerintah pusat maupun provinsi. Bagaimana seorang PJ harus mampu mengatasi 3 hal. Yang pertama soal inflasi, yang kedua soal penurunan angka stunting, yang ketiga penurunan angka kemiskinan ekstrim. Nah, inilah menjadi konsentrasi kami pada saat menjabat. Di luar itu juga kami ada menerapkan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat tentunya. Bagaimana kehadiran kami di Oku ini dari awal kami sudah menyatakan bahwa sebesar-besarnya kami harus bermanfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat Oku. Nah, dengan program 3 yang diinstruksikan kepada kami akhirnya berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Oku ini. Mulai dari Kepala OPD, teman-teman Forkompimda, teman-teman di legislatif, tokoh masyarakat, dan akademisi. Semuanya kami libatkan bagaimana 3 hal ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, 3 instruksi yang diberikan pada kami sudah kami jalankan dan membuahkan hasil semua. Bahkan di tahun 2023 yang lalu, kami termasuk salah satu kabupaten penurunan angka stunting yang paling tinggi, yaitu 11,5%. Dan ini tertinggi kedua untuk di Sumatera Selatan. Kami akhirnya mendapatkan reward dan penghargaan dari Presiden waktu itu, diserahkan di Bali sebagai salah satu kabupaten dengan angka penurunan stunting yang cukup tinggi. Ya, saya dengar selain itu juga ada mendapatkan penghargaan Universal Healthcare ya. Itu bagaimana selain itu? Ya, soal nanti kami ke situ, Bung. Dan yang kedua soal kemiskinan ekstrim, kami juga berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim jauh di bawah angka nasional dan provinsi bahkan. Dan itu kemarin diakui oleh Pak Gubernur, Pak PJ pada saat ada menghadiri acara hari ulang tahun Oku pada bulan Juli yang lalu. Dan kami juga tidak sembarangan mengeluarkan statement ini bahwa ada hasil rilis dari BPS yang menyatakan bahwa memang betul kemiskinan ekstrim kami turun dengan persentase berapa tuh, Bung Teddy? Kalau saya lupa pegang data, kalau 4 sekian ya, saya lupa angka persisnya. Nah, jadi memang itu yang menjadi konsentrasi kami, sehingga kami melibatkan semua pihak, bahkan bukan hanya kami sebagai pemerintah saja, tapi teman-teman di luar kami ajak dan kami libatkan. Kami menyatakan bahwa ini bukan hanya kerja keras kami semata, tapi ini juga bantuan dari teman-teman yang ada di luar, yang seperti saya sebutkan di awal, akademisi, para Forkompimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua PN, termasuk juga teman-teman legislatif, anggota DPRD yang sangat mendukung dan support kami, sehingga capaian-capaian itu bisa kami
para wartawan dan jurnalis ya, turun para akademisi dan media ya, media cetak, online maupun media televisi. Yang ya kalau kami menganggap kehadiran teman-teman media itu suatu keniscayaan. Tidak mungkin kami bisa menggapai suatu kemajuan tanpa ada peran media di sana. Nah, untuk itu kami juga berkolaborasi akhirnya dengan teman-teman. Setelah kami berhasil, kami akan publish. Dan memang mereka sangat membantu untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, bukan hanya di Oku saja, tapi di Sumatera Selatan tentang keberhasilan ini. Tapi yang pada intinya kami sangat mengucapkan terima kasih atas support sebuah pihak. Iya, saya sebagai jurnalis juga mewakili juga merasa tertarik ini dari kita mengenal lebih awal, Anda lebih familiar ke teman-teman jurnalis. Nah, selain itu Bung Teddy, dalam sisi pembangunan infrastruktur, apa yang telah Anda lakukan selama di Oku ini? Jadi, saya mau jawab sedikit mungkin kenapa ada kedekatan emosional antara saya dengan teman-teman media. Yeah. Karena saya lama jadi kepala biro humas protokol. Yeah, dulu. Jadi kalau dibilang saya mbahnya humas protokol, hampir sebagian besar terus itu dulu. Saya di situ, sepanjang karir saya bahkan di humas protokol. Jadi selama kami menjabat, apa yang sudah kami lakukan termasuk banyak hal sebenarnya. Baik ada di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur. Di bidang pendidikan boleh kami jelaskan sedikit mungkin Pak Bung Harto bahwa kami sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, kami sangat sangat konsen lah untuk bagaimana ke depan guru-guru ini selain kompetensi yang kita angkat, tapi juga kesejahteraannya kita perhatikan. Nah, kami pada saat menjabat itu kami berkoordinasi dengan Pak Bupati pada saat masih Pak Haji Kurniawan Aziz. Kami bagaimana kita bisa memberikan tunjangan kinerja untuk teman-teman guru. Dan bahkan kami mungkin pada saat itu adalah kepala dinas pertama yang menerbitkan NUPTK bagi para guru yang ada di Oku, sehingga NUPTK itu yang bisa digunakan guru untuk mendapatkan sertifikasi, untuk bisa mendapatkan bisa diakui, bisa masuk untuk dibantu pakai dana-dana BOS dan BOSDA. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dan terakhir juga kami bagaimana bisa memperjuangkan kuota untuk P3K dan ASN para guru. Mungkin itu juga salah satu capaian kami di bidang pendidikan untuk mengangkat tadi harkat martabat para guru yang ada di Oku ini. Di bidang kesehatan kami juga berhasil mengcover dan mengintegrasikan 101% malah seluruh masyarakat Oku dalam program JKN BPJS, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Oku ini kalau berobat bayar, alias sudah gratis semua. Dan itu berlaku sudah dari sejak kami menjabat sebagai PJ. Dan insya Allah kalau kami nanti terpilih kembali, ini akan kami lanjutkan saja. Dan jaminannya boleh dicek, tidak ada. Bahkan tidak ada celah sedikit pun bagi masyarakat Oku yang sakit itu harus bayar. Kenapa? Kami bukan hanya memasukkan mereka dalam program JKN BPJS, kami lapisi lagi dengan program namanya ada Oku Sehat. Jadi ada beberapa kasus penyakit yang tidak tercover oleh BPJS, kami cover lewat Oku Sehat tadi. Contoh, modal KTP aja itu? Iya, modal hanya cukup KTP, dan memang juga ada program dari provinsi kalau tidak salah itu ada Sumsel Berkat. Nah, ini di bidang kesehatan. Karena konsen kami adalah bagaimana kami bisa memperhatikan layanan dasar dulu masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Nah, yang ketiga baru kami perbaiki infrastrukturnya. Bahkan tahun ini dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami bisa memperbaiki jalan-jalan poros, mulai dari Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Sosobuai Rayap, Sinar Peninjauan, bahkan ada di sebagian Lubuk Raja. Jadi seluruh jalan poros tahun ini kami perbaiki tanpa menggunakan dana APBD sedikit pun. Begitu tim kita ke sini itu jalan kota ini mulus. Jalan pada masa itu masanya Bung Teddy. Tahun ini Pak. Jadi memang saya pikir ini mungkin kalau saya menganggap ini suatu prestasi. Bagaimana kita bisa membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa menggunakan dana kita sendiri. Nah, kemampuan seorang pemimpin diukur dari situ sebenarnya. Kalau ada uang, semua bisa membangun. Bung Harto nih uang nih saya kasih, pasti bisa bangun kan? Tapi bagaimana kalau itu Bung coba bangun tapi uangnya nggak ada? Ya Anda APBD tidak terlalu ini, Anda mencari dana-dana ya seperti mungkin Bung Teddy lama ya mengikuti Bapak pembangunan kita Gubernur Alex Nurdin, mungkin ilmu-ilmu itu ya berjalan mahal sekali ya. Nular juga ya. Nular ya. Bagus, saya lihat memang pembangunan di Oku pada saat masa PJ-nya. Saya tahu
lewat ke Oku itu jalan-jalan pada bagus. Oh, itu masanya Bung Teddy waktu PJ ya. Alhamdulillah. Nah, terus kita lihat bahwa selain pendidikan, selain kesehatan, pendidikan, Bung Teddy mengkampanyekan bahwa kita akan menggratiskan peralatan sekolah dari TK, SD sampai SMP ya. Itu bagaimana program itu akan dilaksanakan? Jadi begini, latar belakangnya adalah kami menghadapi sedikit keprihatinan bahwa kalau kita breakdown apa sih penyebab APK sekolah anak-anak pelajar sekolah ini agak tersendat masih ya, agak ini ya, masih agak lumayan cukup ya cukup ada. Kalau tinggi enggak, sedang-sedang lah. Kami breakdown lagi, ternyata memang salah satu faktornya adalah masalah ekonomi. Ini yang menjadi penghambat dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Nah, untuk itu kami bertekad bulat. Insya Allah tahun yang akan datang, tahun depan, kami akan menjadikan pelajar di Oku ini adalah pelajar yang paling bahagia. Kenapa paling bahagia? Pertama, tentu kita sudah sama-sama ketahui, sekolah sudah gratis kan? Sekolah sudah tidak bayar lagi. Kedua, nanti ada program Pak Prabowo nih, pemberian makanan bergizi gratis pula kan? Dari pagi sampai siang, jadi 2 kali. Nah, apalagi yang akan kami tambahin? Itu baru kami, bagaimana ke depan kita juga bisa menggratiskan seragam, tas, sepatu, peralatan alat tulis lainnya untuk anak pelajar supaya mereka bisa betul-betul nyaman untuk belajar. Mereka tidak perlu memikirkan hal-hal lainnya, tidak perlu dibebani orang tuanya dengan biaya-biaya lainnya. Jadi fokus konsentrasi orang tua menyekolahkan anaknya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi para orang tua di Oku ini tidak menyekolahkan anaknya. Semua jenjang, mulai dari TK, SD, dan SMP. Kalau SMA memang belum Pak Bung ya, karena itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi atau Pak Gubernur. Memang di masa kampanye ini program kami ataupun janji kampanye kami, program prioritas kami ternyata banyak juga dilakukan oleh paslon-paslon yang ada di luar Kabupaten Oku. Termasuk di Sumsel ini sendiri, saya lihat ada juga yang menggunakan program unggulan, salah satunya pemberian seragam gratis, sekolah gratis, dan sebagainya. Namun yang membedakan kami dengan kabupaten lain adalah bahwa yang pertama, kami bukan hanya memberikan gratis sekolahnya saja. Kalau sekolah mungkin sudah gratis. Nah, bagaimana sekarang supaya lebih menarik lagi? Nah, ternyata kami mau memberikan makanan bergizi, Pak Prabowo sudah memberikannya. Akhirnya tadi kami mencoba mencari apa sih yang menjadi keluhan para orang tua, terutama mama yang ada di Oku ini. Ternyata itu tadi, setiap tahun ajaran baru mereka harus memutar otak, mencari sumber-sumber dana untuk membeli seragam itu. Nah, untuk itulah kami akan lengkapi dengan program pemberian seragam sekolah, tas, sepatu, dan alat tulis lain secara gratis untuk anak-anak pelajar. Nah, ternyata ini juga saya lihat ada di kabupaten lain yang menggunakan program yang sama. Nah, jadi oke lah. Nah, coba ada satu lagi yang membedakannya, bahwa di Oku ini nantinya ke depan, bila kami terpilih, kami tidak akan membeli seragam dari luar. Kami akan libatkan para pelaku UMKM yang ada di kecamatan tersebut, di wilayah sekolah itu. Sehingga apa? Sehingga ada perputaran ekonomi di sana, ada menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Sehingga di situ ada juga peningkatan taraf hidup masyarakat di sana. Jadi kami bukan hanya memberikan seragam gratis, tapi ada multiplier efek yang kami gunakan. Tadi kami akan libatkan para pelaku UMKM, bahkan para orang tua wali murid yang punya kemampuan menjahit, yang punya keahlian menjahit, bisa kita libatkan juga. Bisa bikin tas bisa. Sekolah. Jadi mereka akhirnya membuat seragam dan lain-lain. Uangnya digunakan untuk mereka, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Barangnya sudah jadi, akan dipakai untuk anak-anaknya. Nah, inilah luar biasa. Yang menjadi faktor pembeda antara kami dengan kabupaten lainnya, insya Allah. Ini bersyukur sekali jadi penduduk Ogan Komering Ulu ya, Anda memberikan kenyamanan untuk mengenyam pendidikan bagi orang tua. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat bahwa ini betul-betul pendidikan yang sangat dibutuhkan dengan nyaman ya. Ini baru merdeka pendidikan ya, Ogan Komering Ulu. Karena sudah berjalan, tinggal menambah program. Nah, kita lihat ke depan dalam segi APBD. Tadi Bung Teddy mengatakan bahwa banyak menggali tambahan-tambahan dana dari luar. Itu artinya Anda bekerja tidak sendiri, Anda stakeholders, termasuk OPD, keterlibatan semua, termasuk tokoh-tokoh agama. Ini bagaimana Anda melakukan pembinaan ini sehingga mereka bersemangat membangun juga ini.
Ya sama tadi saya sampaikan di awal, Bung, bahwa saya tidak kerja sendirian. Di belakang saya ada OPD-OPD yang hebat, OPD-OPD yang punya pengalaman, dan OPD-OPD yang mau bekerja keras. Ditambah lagi dengan teman-teman Forkopimda juga sangat mensupport kami, dan teman-teman legislatif juga sangat membantu kami. Ditambah lagi para akademisi, para ulama juga sangat support kami untuk bagaimana bisa memberikan kebijakan yang baik kepada masyarakat. Nah, kemampuan pemimpin juga di situ. Sebenarnya salah satu indikator pemimpin itu bisa bekerja atau tidak, ada namanya kemampuan manajerial. Iya. Dia mampu menyatukan, mengharmonisasikan para stakeholder ini sehingga mereka mau bekerja bersama-sama untuk membangun OKU ini. Nah, mungkin saya juga memberikan contoh kepada teman-teman OPD. Jadi bahwa bekerja harus begini, harus bekerja keras, penuh semangat. Nanti dulu kita mikirkan hal lain. Makanya setiap kami melakukan pelantikan, hanya 2 pesan yang saya ingatkan kepada para kepala OPD, bahwa ingatlah jabatan itu sekarang yang Anda pegang menempatkan kaki Anda di 2 tempat. Kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Tinggal tergantung para kepala OPD mau dibawa kemana kaki ini. Apa artinya itu? 2 kaki surga neraka. Ya, kalau dia nggak bisa menyimbangkan ini, tinggal kalau dia berbuat baik, tentu dia masuk ke surga ganjarannya. Tapi kalau nggak bisa, Pak Bung Harto, dia masuk ke neraka. Jadi itu pilihan yang Anda mereka. tanamkan kepada jadi tinggal mereka milih mau masuk surga atau masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan teman-teman OPD bahwa jabatan ini adalah untuk mencari modal sebanyak-banyaknya. Modal apa? Bukan untuk modal pribadi, bukan untuk kantong pribadi, untuk kepentingan mereka, bukan. Tapi modal sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Ya, betul kan? Betul. Nah, apa yang kita perbuat di dunia ini? Ya, mudah-mudahan dengan 2 hal itu mereka menjadi selalu menjadi pengingat mereka. Kalau mereka membuat kebijakan, membuat keputusan, selalu mempertimbangkan itu. Oh, ini nih, bahwa ingat di situ ada kepentingan orang lain. Lu ingat bahwa kita tidak hidup untuk selamanya, ingat di akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan harapannya mereka membuat kebijakan betul-betul kebijakan yang pro dengan rakyat, kebijakan yang betul-betul tidak merugikan rakyat, kebijakan betul-betul bisa meringankan beban rakyat. Itu, Bung Harto. Jadi aku tuh seperti mendengarkan ceramah seorang ustadz. Jadi Anda sebagai calon bupati, dan faktanya memang dari segi tempat tinggal saja Bung Teddy tidak bermewah-mewah. Tapi dalam segi bekerja sudah membuktikan. Nah, ini pada masa kampanye sudah berapa persen cover area yang Anda datangi ke masyarakat ini, Bung Teddy? Kalau kami mulai kampanye pada saat penetapan, itu di akhir Agustus kalau tidak salah ya, akhir Agustus. Tapi sebelumnya kami sudah banyak berkeliling. Pada saat kami menjabat sebagai PJ, kami sering masuk ke desa-desa di tiap kecamatan. Kita ada 157 desa dan kelurahan, ada 13 kecamatan. Dan alhamdulillah sejak masa kampanye ini seluruh kecamatan sudah kami masuki. Kalau desa mungkin ya kami belum bisa sampai penuh ya, tapi paling tidak ada penggabungan zonasi di situ sehingga ada terwakili tokoh masyarakat atau masyarakat di beberapa desa itu. Kalau kita kalkulasikan dengan persentase mungkin sudah hampir 90% lah saya mendatangi ke masyarakat. Tinggal waktu mungkin 2 minggu ini akan kami maksimalkan lagi sehingga ya mungkin mudah-mudahan bisa mencapai di angka minimal di 98% lah. Nah, kita ingin tahu selama menjalani masa kampanye atau sebelumnya selama PJ juga, keluhan-keluhan masyarakat di OKU ini yang masih belum terrealisasi bagi Bung Teddy apa saja tuh salah satunya? Itu yang tadi yang saya seragam gratis tadi. Oh, itu ya? Bahwa memang ini juga sebenarnya kami banyak menerima masukan dari terutama emak-emak nih. Emak nih yang setiap kami setiap kami masuk ke beberapa desa keluhannya sama bahwa tiap di awal tahun ajaran baru para ibu-ibu emak-emak ini pasti kebingungan. Pasti mereka pusing kepalanya. Bagaimana mencari dana untuk membeli perlengkapan sekolah, mulai dari tas, seragam, sepatu, dan lain-lain. Dan ini yang menjadi akar masalah bagi keluarga itu, bagi keluarga terutama bagi keluarga yang tidak mampu. Nah, jadi ini juga kami buat programnya adalah salah satunya kami mendengar masukan dan keluhan dari para emak-emak, para wali murid ya, orang tua wali murid yang ada di OKU ini, sehingga akhirnya sudahlah, ini harus kita buat program ini, dan insya Allah ini bukan janji politik,
Tapi ini akan kami laksanakan bila kami terpilih nanti sebagai bupati atau kepala daerah di Oku ini. Nah, tentunya dalam melaksanakan program sarana prasarana gratis pendidikan, Anda akan menggunakan APBD atau mungkin berupaya seperti tadi mencari lagi jalur-jalur lain pendanaan dari pusat? Sebisa mungkin kami dalam membangun tidak akan menggunakan APBD, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga dana APBD bisa kita peruntukkan untuk hal seperti ini, untuk bayar BPJS masyarakat, bisa membayar untuk seragam anak-anak untuk di bidang pendidikan, dan untuk pembangunan kami tetap akan memaksimalkan dana-dana dari pihak luar. Tentu dana-dana yang tidak melanggar aturan dan ketentuan. Contoh mungkin dari kementerian, lembaga-lembaga pemerintah, bahkan dari pemerintah provinsi akan kami kami akan melobi coba juga bagaimana meyakinkan. Ya. Tentu kalau mereka tidak yakin, tidak akan mau menggontorkan dananya ke Oku ini. Tapi kan pengalaman Bung Teddy kan lama di provinsi, mungkin sudah banyak jalur ya. Memang akses jaringan itu penting. Jaringan ya. Manakala pemimpin tidak punya jaringan atau akses itu pasti kesulitan untuk memimpin suatu daerah. Jadi memang pengalaman itu tidak bisa dibohongi jam terbang gitu ya. Apalagi iya, saya lihat memang sebagai jurnalis saya datang ini karena saya melihat track record dari awal Bung Teddy itu memang bagi saya sendiri bahwa orang-orang berpengalaman luar biasa nih. Muji berlebihan kayaknya. Bisa terbang gitu dipuji, Bang. Saya sebagai jurnalis ada beberapa pendapat, bukan mengesampingkan yang background bukan dari pemerintahan, itu beda percepatan pembangunannya Bung Teddy. Akselerasinya beda. Kalau beliau memang dari pemerintahan, kita lihat gubernur dulu Pak Alex, ya dari pemerintahan dia sangat cepat dibanding dengan yang belum berpengalaman mau belajar lagi kan. Nah ini saya tidak promosi Anda, tapi ini fakta. Terus mungkin ada di ini udah nggak terasa hampir di ending kita berbicara ini. Baru 1 menit. Iya, karena mendengarkan program Anda sendiri saya tertarik dan betul-betul sudah dilaksanakan. Jadi enak berbicaranya. Nah mungkin ke depan setelah mengunjungi sekian banyak, hampir 90% lebih ya, suara-suara masyarakat yang Bung Teddy serap. Program yang paling begitu Anda terpilih, janji kampanye apa yang Anda akan lakukan nanti? Kami tetap konsentrasi kami di tiga bidang. Yang pertama tadi pendidikan, karena pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu layanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga konsentrasi kami penuh bagaimana ke depan kalau kami terpilih, bidang pendidikan ini akan kami utamakan, bidang kesehatan ini akan kami utamakan. Memang iya betul bahwa 3 program ini tidak populer bagi seorang kepala daerah. Kenapa? Kepala daerah tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Beda kalau seandainya uang itu dijadikan mungkin ya tanda kutip proyek jalan, proyek pasti. Tapi bagi kami tidak masalah. Ini kan uang masyarakat, uang rakyat. Apa salahnya kalau kita kembalikan lagi kepada rakyat? Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini, dalam bentuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sehingga kami ingin menjadikan masyarakat Oku ini adalah masyarakat yang paling bahagia insya Allah nanti ke depan. Itu aja tujuan. Amin. Nah, satu lagi kan di dalam namanya juga persaingan. Bung Teddy melihat apakah memang di sini terjadi seperti di daerah, ada beberapa daerah orang berpikirnya mau menjadi seorang bupati itu tidak terlepas daripada money politik. Nah, bagi Bung Teddy sendiri bagaimana ini? Mungkin saya tidak tahu ya kalau di daerah lain, tapi daerah kami insya Allah mudah-mudahan masyarakat kami sudah makin cerdas, makin pintar. Bagaimana mereka memilih seorang pemimpin? Tentu memilih pemimpin tidak hanya melihat dari bentuk fisiknya saja, tapi bagaimana track recordnya selama dia memimpin, selama dia bekerja, selama dia berkarir. Terus yang kedua, programnya yang dilihat, apa yang dijanjikannya kepada masyarakat. Nah, apakah program itu memang dibutuhkan masyarakat? Apakah program itu memang betul-betul pro rakyat? Apakah program itu betul-betul bisa meringankan beban rakyat? Nah, dari itulah mungkin mudah-mudahan masyarakat Oku terbuka hatinya. Dan saya juga minta tolong dan menghimbau kepada seluruh masyarakat di Oku ini, ayo kita ikuti pilkada ini riang gembira. Ini kan namanya pesta demokrasi. Layaknya pesta, ya pesta harus diikuti dengan hati yang gembira, hati yang riang, hati yang bahagia. Jangan kita saling menghujat, jangan saling menjatuhkan, jangan saling melakukan black campaign ya. Sehingga nantinya Oku ini akan menjadi salah satu tempat pilkada yang paling kondusif, ya paling nyaman, paling aman, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada konflik-konflik seperti daerah lainnya.
Cuma tadi kuncinya bagaimana ke depan kita harus sama-sama menyadari bahwa ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, bukan untuk saya ataupun paslon lainnya. Kita sama-sama bersaing, tapi bersaing secara sehat, dan mudah-mudahan insya Allah masyarakat lah nanti jadi jurinya, jadi penentunya. Siapakah pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin atau jadi kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Baik, terima kasih Bung Teddy. Tidak terasa sudah di penghujung. Ada 2 simpulan yang ingat di pemikiran saya bahwa Anda akan melaksanakan yang sudah berjalan itu berobat gratis pakai KTP, itu sudah berjalan, dan pendidikan merdeka ya. Nggak mikirin lagi mau baju sekolah emak-emak di Oku ini. Enak sekali di warga Oku jika Anda terpilih. Semoga program yang Anda lakukan ini dapat berjalan. Amin, amin, amin. Demikian opini jurnalis. Kita berjumpa kembali pada sesi berikutnya.